Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Desi Asmarianti dari kelas 19B Hima Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat VOC, kemunduran dan keruntuhan VOC serta jalur-jalur VOC ke Indonesia. VOC merupakan suatu kongsi dagang berada di bawah naungan Kerajaan Belanda. VOC ini didirikan pada tanggal 20 Maret tahun 1602 yang diprakarsai oleh Heren 17. Heren 17 atau yang lebih dikenal dengan istilah Tuan Tanah 17 merupakan persekutuan bangsawan yang berada pada distrik kerajaan Belanda. Pendirian VOC ini dilatar belakangi oleh ekspedisi awal dari pelaut utusan kerajaan Belanda, Cornelis de Houtman dan Jacob van Eyck. Pelaut Belanda tersebut pertama kali memprakarsai ekspedisi pelayaran berbendera kerajaan Belanda untuk pertama kali di samudra untuk menuju belahan bumi bagian timur. Perselisihan antara pedagang Belanda menjadi sebab pula didirikannya kongsi dagang VOC ini. Selain antara kongsi dagang Belanda, VOC didirikan untuk menghadapi persaingan dagang kongsi dagang Inggris, East India Company (EIC) yang telah didirikan sebelumnya pada tahun 1600, serta untuk menghadapi kongsi dagang Prancis, Compagnie des Indes (CDI) yang baru berdiri pada tahun 1664. Dengan demikian, maka Kerajaan Belanda dengan kekuatan angkatan lautnya berusaha menyatukan pedagang Belanda di lautan untuk bersatu membangun suatu kongsi dagang bersama. VOC ini yaitu para bangsawan di Kerajaan Belanda bersepakat membentuk Heren 17 dalam rangka bergabung dengan kongsi dagang yang didukung oleh Kerajaan Belanda. Selanjutnya yaitu pada tahun 1602, VOC secara resmi mendirikan kantor dagang pertama di Ambon dengan gubernur jenderal yang pertama yaitu adalah Viterbos. Yang selanjutnya yaitu pemberian hak istimewa kepada VOC dari Kerajaan Belanda yang dikenal dengan istilah hak oktroy. Oktroy ini sendiri memungkinkan VOC untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai wakil kerajaan Belanda di seberang laut. Yang kedua, mencetak mata uang sendiri. Yang ketiga, membentuk angkatan perang. Yang keempat, menyatakan perang dan perjanjian dengan pihak-pihak lokal tanpa harus meminta persetujuan dari kerajaan induk. Yang kelima yaitu mengadakan monopoli perdagangan. Yang keenam yaitu mendirikan benteng. Pada tahun 1619, Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen memindahkan kantor VOC dari Ambon ke Batavia atau lebih dikenal dengan istilah Jakarta. Saya akan menjelaskan tentang faktor kemunduran atau keruntuhan VOC. Yang pertama itu karena biaya pemeliharaan dan pertahanan kawasan monopoli yang menelan anggaran yang cukup besar. Yang selanjutnya yaitu sistem birokrasi yang tidak efisien, maksudnya mengeluarkan anggaran yang besar untuk membayar upah pekerja yang sebagian besar adalah orang Eropa. Yang selanjutnya yaitu tidak transparannya dalam administrasi keuangan yang akhirnya menimbulkan praktek korupsi. Yang selanjutnya yaitu mundurnya aktivitas perdagangan cabang-cabang VOC, semisalnya di Afrika Selatan dan Tokyo akibat terlalu mahalnya harga yang ditawarkan. Hutang biaya untuk perang yang cukup tinggi. Anggaran terbesar untuk menghadapi perlawanan Aceh dan menghadapi perang Jawa pada tahun 1815. VOC ini dibubarkan pada tanggal 31 Desember tahun 1799 dengan hutang 136,7 juta gulden. Kekayaan yang ditinggalkan berupa kantor dagang, gudang, benteng, kapal, serta kekuasaan di Nusantara. Aset-asetnya dialihkan kepada pemerintahan kerajaan Belanda pada saat itu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rute VOC ke Indonesia.
Belanda melakukan penjelajahan dengan memanfaatkan rute yang ditemukan oleh Portugal, yang mana pada rute ini berhasil didapatkan Belanda melalui para pedagang yang sebelumnya berdagang di Lisabon. Rute ini kemudian diperiksa dengan peta yang dibuat oleh Petrus Plancius, yaitu kartografer asal Brussel yang kemudian pindah ke Amsterdam. Rute ini menempuh jalur yang diawali dengan menyusuri Samudra Atlantik ke selatan, mengintari benua Afrika dari Tanjung Harapan, lalu mengarah ke utara untuk menyusuri pesisir timur Afrika menuju India dan Selat Melaka, atau menyusuri Madagaskar dan Samudra Hindia untuk menuju Selat Sunda. Nah, rute Madagaskar inilah yang digunakan oleh Cornelis de Houtman dalam perjalanan pertamanya menuju Indonesia, yaitu pada tahun 1595. Namun kemudian navigator Belanda Hendrik Brouwer pada tahun 1581 sampai 1643 berhasil menemukan rute yang lebih cepat yaitu pada tahun 1611. Rute ini disebut dengan rute Brouwer yang mengitari Afrika di ujung Tanjung Harapan pada lintang 40 derajat dan dengan memanfaatkan angin laut yang cepat di lintang ini langsung menuju ke timur dan berbelok ke utara sebelum menuju Selat Sunda. Rute ini lebih cepat, yaitu 1 tahun menjadi 6 bulan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.